Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Adistia dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kelompok 2 yang berjudul Penggunaan Bahasa Baku untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Terdapat asas pokok yang menjadi yang yang menjadi sebagai acuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang pertama, asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahasa baku adalah bahasa yang distandarisasi atau bahasa yang distandarisasi dan digunakan sebagai bahasa komunikasi formal. Sebagai sarana komunikasi formal. Menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, fungsi bahasa baku yaitu pemersatu, mempermudah komunikasi, memberi kekasan, membedakan penggunaan antar bahasa, wibawa, menciptakan rasa karisma bagi pihak yang menuturkannya, dan yang terakhir kerangka acuan, dasar untuk penilaian praktik bahasa. Penggunaan bahasa baku merupakan ilmu yang harus bisa dikuasai, karena di era seperti sekarang, di mana zaman semakin maju, teknologi semakin berkembang, kebutuhan pun akan semakin beragam. Dalam setiap fase akan selalu ada masalah yang timbul. Untuk itu, diperlukan penyelesaian yang efektif dan efisien, agar tidak menimbulkan kekacauan besar dan berkepanjangan. Hal ini berkaitan dengan kondisi. Jika individu tidak memahami bagaimana komunikasi yang benar, karena setiap masalah dapat selesai dengan cara komunikasi yang tepat. Kehidupan bernegara harus
Cara untuk menjaga kehidupan tetap stabil dengan aturan yang tepat. Pembentukan aturan harus terlaksana dengan hati-hati dan detail karena menyangkut aspek yang sangat luas dan mendasar. Sebagai contoh, penggunaan bahasa baku yang tepat agar dimaksudkan sampai kepada sasaran. Apabila dalam penggunaan kata tidak baku, maka akan sulit mendapat kepastian dari aturan tersebut karena tafsir terhadap kata-kata tersebut yang cakupannya terlalu luas. Makalah ini menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan realita mengapa penggunaan bahasa baku bermanfaat untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasar pada sumber aspek dan bidang kehidupan yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Fokus utama sebagai sumber data fakta adalah pernyataan pihak yang terlibat dalam masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, pernyataan definisi dan kegunaan tata bahasa baku dari para ahli, dan juga fenomena yang berkaitan dengan penggunaan tata bahasa baku sebagai pendukung pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.